kebutuhan anggaran untuk mendukung keberlanjutan program pembangunan IKN tahun 2026 adalah sebesar 21,18 triliun. Ya, tapi apapun ya memang itu sesuai kebutuhan dan benar-benar kita pertanggungjawabkan. Bukan begitu Mas Aziz? Ya kan? Apa yang kita dapat ini kan sebenarnya kita pertanggungjawabkan ya kan? Kita syukuri aja kata Pak Pawe. Ya, kita syukuri dan kita pertanggungjawabkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Terakhir ya. Sekretaris Otorita Ibu Kota Nusantara, Pak Bimo Andi Nursantiasto. Wah, namanya Jawi banget ya. Monggo Pak Bimo. Terima kasih Bapak Pimpinan Sidang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sehat, dan salam Nusantara. Yang kami hormati pimpinan dan anggota Komisi 2 DPR RI, yang kami hormati Bapak Ibu Sekretaris, Sekretaris Jenderal, Sekretaris Utama Kementerian Lembaga Mitra Komisi 2 DPR RI, serta para hadirin yang berbahagia. Pertama-tama kami ingin sampaikan bahwa kesempatan ini kami akan memaparkan ada 3 poin. Yang pertama, dukungan APBN tahun 2026 untuk pembangunan IKN tahap 2. Dan juga kami siapkan juga terkait dengan progres pembangunan IKN di tahap 2 ini, serta skenario pemindahan dan atau penugasan ASN ke IKN. Bapak Ibu pimpinan anggota Komisi 2 yang kami hormati, dalam mendukung keberlanjutan pembangunan di Nusantara, untuk pertama kalinya pada tahun 2025 ini Otorita IKN diberikan tugas membangun infrastruktur serta menyediakan anggaran untuk biaya pemeliharaan aset terbangun. Anggaran yang disiapkan tahun 2025 ini adalah sebesar 10 triliun, termasuk menyiapkan infrastruktur kawasan legislatif dan yudikatif serta ekosistem pendukungnya dengan skema kontrak tahun jamak yang ditargetkan selesai pada akhir tahun 2027 atau awal tahun 2028. Dukungan anggaran pada tahun 2025 ini berkelanjutan di tahun 2026 dengan alokasi sementara yang ditetapkan dalam surat bersama pagu anggaran tahun 2026 sebesar 6,2 triliun yang digunakan antara lain untuk melanjutkan pembangunan yang telah dimulai pada tahun 2025 dengan skema kontrak tahun jamak serta pembangunan infrastruktur lainnya untuk membangun ekosistem dalam membangun terbentuknya Nusantara sebagai ibu kota negara atau menjadi ibu kota politik pada tahun 2028. Bapak Ibu yang kami hormati, kebutuhan anggaran untuk mendukung keberlanjutan program pembangunan IKN tahun 2026 adalah sebesar 21,18 triliun. Sehingga dari anggaran yang dialokasikan sementara dalam SBPA tahun 2026 sebesar 6,2 triliun masih terdapat gap sebesar 14,92 triliun. Gap tersebut telah ditindaklanjuti dengan surat Kepala Otorita IKN yang ditujukan kepada Menteri Keuangan dan juga Menteri PPN Kepala Bappenas pada tanggal 14 Agustus 2025 perihal penyampaian usulan tambahan anggaran Otorita IKN NUS pada tahun 2026 sebesar 14,92 triliun. Rincian usulan tambahan anggaran tersebut kami kelompokkan menjadi 4. Kelompok pertama untuk melanjutkan paket pekerjaan pembangunan gedung dan akses di kawasan yudikatif dan legislatif dengan skema kontrak tahun jamak yang telah dimulai pada tahun 2025 dan akan berakhir pada tahun 2027 atau awal 2028. Untuk tahun 2026 dibutuhkan anggaran untuk melanjutkan pekerjaan tersebut sebesar 4,73 triliun. Untuk kelompok kedua, pembangunan hunian pendukung ekosistem yudikatif dan legislatif yang baru akan dimulai pada tahun 2026 dengan skema kontrak tahun jamak membutuhkan anggaran sebesar 4,42 triliun, diantaranya untuk membangun rumah tapak dan hunian vertikal untuk
lembaga legislatif, yudikatif, ASN, dan juga TNI Polri. Kelompok ketiga, untuk pembangunan infrastruktur pendukung aksesibilitas dan utilitas kawasan yudikatif dan legislatif yang akan dimulai juga pada tahun 2026 dengan skema kontrak tahun jamak sebesar 5,17 triliun. Dan kelompok terakhir atau kelompok 4 ini terkait dengan penataan kawasan inti pusat pemerintahan dan dukungan layanan sebesar 600 miliar rupiah. Bapak Ibu yang kami hormati, dalam rangka mendukung prioritas nasional tahun 2026 di Otorita IKN yang kami kutip dari aplikasi Krisna untuk kegiatan konstruksi sebesar 3,37 triliun atau 54% dari total alokasi. Pelaksanaan prioritas nasional yang menjadi tugas Otorita IKN tahun 2026 diantaranya untuk membangun komplek perkantoran sebesar 1,8 triliun, pembangunan rumah susun negara sebesar 778 miliar, layanan pemeliharaan aset terbangun sebesar 111 miliar, penataan kawasan Sepaku sebesar 104 miliar, dan lain sebagainya. Penugasan prioritas nasional ini belum memperhitungkan atau belum termasuk tambahan anggaran yang sudah diusulkan ke Menteri Keuangan dan juga ke Menteri PPN Kepala Bappenas sebesar 14,92 triliun. Bapak Ibu pimpinan dan anggota Komisi 2 yang kami hormati, untuk program dan kegiatan di Otorita IKN tahun 2026 dapat kami sampaikan sebagai berikut. Di dalam grafik proporsi anggaran, alokasi program pengembangan kawasan strategis sebesar 5,6 triliun atau 90% dari total alokasi, sedangkan sisanya adalah untuk mendukung program DUMAN atau dukungan manajemen sebesar 600 miliar. Alokasi anggaran di Otorita IKN didistribusikan ke dalam 12 kegiatan dan 7 kegiatan pada program pengembangan kawasan strategis dan 5 kegiatan pada program DUMAN atau dukungan manajemen. Alokasi kegiatan terbesar pada pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana sebesar 5,2 triliun rupiah. Bapak, Ibu yang kami hormati, sasaran program kegiatan yang dicantumkan sebagai informasi kinerja dalam dokumen penganggaran di Otorita IKN masing-masing sebanyak 12 sasaran program dan 22 sasaran kegiatan. Kami ingin sampaikan juga Bapak, Ibu yang kami hormati, berikut rincian output dari masing-masing unit organisasi eselon 1 di Otorita IKN, di mana sekretariat teralokasi sebesar 634 miliar, ini termasuk pembayaran gaji dan tunjangan bagi pegawai Otorita IKN dan juga dukungan manajemen. Kemudian yang kedua, untuk kedeputian unit kerja hukum dan kepatuhan itu sebesar 10 miliar, dengan target 7 output diantaranya penyusunan regulasi di Otorita IKN dan juga untuk kedeputian bidang perencanaan dan pertanahan sebesar 320 miliar, yang ini juga masuk diantaranya untuk kebutuhan pengadaan tanah sebesar 202 miliar. Untuk kedeputian bidang pengendalian pembangunan sebesar 30 miliar, yang diperuntukkan untuk memenuhi kebutuhan koordinasi bidang perizinan termasuk penyediaan informasi pengawasan, pemantauan, dan evaluasi pembangunan IKN. Kemudian untuk kedeputian bidang sosial, budaya, dan pemberdayaan masyarakat sebesar 12 miliar untuk mendukung perumusan kebijakan pelaksanaan pengordinasian, pemantauan, dan pengawasan di bidang sosial, budaya, dan pemberdayaan masyarakat. Untuk kedeputian transformasi hijau dan digital teralokasi anggaran 18 miliar untuk penyiapan sarana teknologi komunikasi kota cerdas di IKN. Dan kemudian kedeputian bidang lingkungan hidup dan sumber daya alam teralokasi 19 miliar untuk mendukung perlindungan dan rehabilitasi hutan. Yang ini juga spesifik teralokasi 4,6 miliar. Kemudian untuk kedeputian bidang pendanaan dan investasi tahun 2026 itu sebesar 25 miliar yang digunakan untuk mendukung perumusan kebijakan pelaksanaan pengordinasian, pemantauan, dan pengawasan di bidang pendanaan dan investasi. Dan yang terakhir ini adalah kedeputian
bidang Sarpras dengan alokasi 5,2 triliun untuk pembangunan kompleks perkantoran, infrastruktur, jalan, dan MUT, rumah susun negara, jaringan perpipaan, dan lain sebagainya.